Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pergi ke toko mencari bahan akrilik. Akrilik dibuat sebagai inisiatif alat peraga. Izinkan saya berbagi praktik baik dalam apresiasi GTK Inovatif 2023. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, saya Supriyatin SPD, Kepala Satuan PAUD Nonformal Layanan Taman Penitipan Anak di TPA Arido yang beralamat di Desa Payakumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Mohon izin berbagi karya apresiasi prestasi sekolah yang berjudul Lampu dan Prakurma di TPA Arido yang merupakan akronim dari menyulam prestasi unggul dan peran kurikulum merdeka di Taman Penitipan Anak Arido. Prestasi unggul dan peran kurikulum merdeka dalam konteks Taman Penitipan Anak Arido merupakan topik yang sangat relevan dan penting untuk dibagikan sebagai praktik baik. Taman Penitipan Anak adalah lingkungan pendidikan awal layanan non-formal yang juga memiliki peranan penting dalam membentuk perkembangan anak-anak kita, dan kurikulum merdeka adalah salah satu pendekatan pendidikan yang memiliki potensi besar untuk membentuk generasi yang tangguh dan bertunas profil pelajar Pancasila. Realita masyarakat modern yang menjadi latar belakang lingkungan di TPA Arido seringkali menempatkan orang tua di hadapan tantangan berat, yakni bagaimana memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka sambil menghadapi kebutuhan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Latar belakang pendirian TPA Arido juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang penuh dedikasi dalam dunia pendidikan. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya almarhumah Ibu Dr. Hana Zahara, almarhum Bapak Wahab Nedi Handoko, dan Bapak Dwi Karyono Budi MPH. Mereka sebagai pelopor pendirian Taman Penitipan Anak Arido merupakan figur yang prihatin terhadap kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang tua dalam mencari tempat penitipan yang aman bagi anak-anak mereka. Nah, seperti apa perjalanan panjang TPA Arido dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Perjalanan panjang TPA Arido dimulai dari awal berdiri lembaga layanan Taman Penitipan Anak Arido pada tanggal 1 Juli 2011. Kala itu menempati sebuah rumah PTN di Desa Payakumang dengan jumlah peserta didik 2 anak, yang mana 2 anak tersebut adalah anak dari tenaga pendidik TPA Arido sendiri. Dari 2 anak tersebut, mulai bertambah belasan jumlah peserta didiknya. TPA Arido berpindah-pindah tempat dengan sistem sewa hingga 4 kali perpindahan. Seiring waktu berjalan, pada tanggal 14 Juli 2022, TPA Arido memiliki unit gedung sendiri. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan praktik baik ini. Di antaranya adalah yang pertama, keterbatasan pemilihan tempat penitipan anak yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak usia dini. Yang kedua, TPA Arido tidak memiliki gedung sendiri yang menetap. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan dari pihak guru dan staf pengajar. Yang keempat, Taman Penitipan Anak Arido memiliki keterbatasan sumber daya termasuk dana, fasilitas, dan personilnya. Kelima, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka sehingga belum memahami konsep kurikulum merdeka. Yang keenam, menerapkan kurikulum merdeka dan praktik baik ini bukanlah usaha sekali jalan, melainkan memerlukan kesinambungan. Yang ketujuh, untuk memastikan efektivitas praktik baik ini perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Kedelapan, sulitnya mengubah mindset orang tua dan guru yang memiliki kekhawatiran tentang adanya ganti menteri, ganti kurikulum.
Adapun aksi yang dilakukan adalah berkenaan pengadaan unit gedung baru melalui berbagai pintu, di antaranya mengajukan proposal kepada berbagai instansi, penggalangan dana melalui sistem wakaf tanah, donasi buku yang ditulis sendiri oleh Kepala TPA Arido karena hasil penjualan buku digunakan untuk pembangunan unit gedung baru. Berinovasi dalam bentuk koin atau kotak infak yang dititipkan ke warung-warung kecil, dan toples infak atau disebut topi yang dititipkan kepada orang tua murid yang nantinya setiap sebulan sekali akan dilaporkan. Pengajuan proposal untuk memperoleh sisa bongkaran dari instansi rumah dinas dan rumah sakit. Proses pembangunan unit gedung baru TPA Arido berlangsung selama kurun waktu 1 tahun. Meski belum sempurna, tepat pada tanggal 14 Juli 2022, gedung tersebut sudah diresmikan oleh Wakil Bupati Ketapang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Keberadaan Taman Penitipan Arido terus berkembang peminatnya sampai saat ini, dan kini telah memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dan telah dinaungi Yayasan Asih Berkah Zahara, dilindungi oleh Kemenkumham pada tanggal 10 Januari 2020. Aksi yang kedua, kepala satuan berani memutuskan keluar dari zona nyaman untuk mendaftar menjadi sekolah penggerak. Aksi yang ketiga, membuat komitmen antara guru dan kepala satuan TPA Arido dalam mendukung perubahan menuju kurikulum merdeka. Aksi yang keempat, guru dilibatkan dalam pelatihan yang memadai tentang prinsip-prinsip dan metode kurikulum merdeka. Pelatihan ini biasa disebut dengan in-house training. Yang kelima, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak dengan mengadakan pertemuan orang tua murid secara berkala. Yang keenam, TPA Arido memiliki rencana implementasi yang jelas termasuk tahapan, target, dan evaluasi. Yang ketujuh, TPA Arido memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kemajuan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedelapan, TPA Arido menyediakan sumber daya yang cukup seperti buku-buku panduan kurikulum merdeka dan bersama-sama mengakses platform Merdeka Mengajar sampai ke aksi nyata. Kesembilan, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat melalui komunitas belajar. Yang kesepuluh, memberikan apresiasi kepada peserta didik maupun guru yang unggul dalam berbagai aspek, termasuk keterampilan kreatif agar menginspirasi yang lain. Yang ke-11, guru dan staf sekolah bekerja sama sebagai tim untuk merancang dan mengimplementasikan rencana kurikulum merdeka. Yang ke-12, mengedukasi masyarakat secara lebih luas tentang manfaat kurikulum merdeka melalui pengimbasan implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih, sekian yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Salam Merdeka Mengajar. Kurikulum Merdeka adalah langkah maju dalam menciptakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Saya Supriyatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.